Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman nonton. Kembali lagi denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan kembali membahas tentang perfilman di segmen Framium In Frame. Karena kemarin aku baru selesai nonton film animasi terbaru dari Pixar, yaitu Luca. Jadi tampaknya menarik untuk membahas tentang perkembangan dunia perfilman animasi. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas di Framium In Frame. Hello. Headed for a showdown. My name is Woody. This is my spot. Film animasi adalah film yang berbentuk rangkaian lukisan atau gambar sehingga ketika diputar tampak bergerak atau seolah-olah hidup. Bentuk dari film animasi ini beragam, mulai dari 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan 4 dimensi. Melansir dari 99 Design, animasi pertama kali ditemukan bersamaan dengan penemuan strip film. Namun, optik dibalik terciptanya animasi telah dikenal sejak awal tahun 1800-an, yaitu saat ditemukannya Phenakistikope. Tulisannya di sinilah, di tahun 1833, karya Simon von Stamfer. Lalu mengutip dari studio Binder, salah satu animasi pertama dalam film sebenarnya dilukis dengan tangan. Hal itu dilakukan oleh seniman dan penemu Prancis, yaitu Charles Emile Reynaud. Tapi menurut Encyclopedia Britannica, Emile Reynaud mengadaptasi prinsip Phenakistikope ke dalam bentuk yang dapat diproyeksikan ke hadapan penonton teater pada tahun 1876. Lalu pada tahun 1883 ketika muncul istilah stroboskopik sebagai dasar sinematografi. Sinematografi yang Sunda banget lagi. Sinematografi. Ya. Lalu pada tahun 1883 ketika muncul istilah stroboskopik sebagai dasar sinematografi. Ya Allah. Dapat ada tromoli. Lalu pada tahun 1883 ketika muncul istilah stroboskopik sebagai dasar sinematografi yang membuat benda bergerak secara memutar, kemudian seseorang bernama H.W. Goodwin menemukan film dari seluloid yang dapat menampung gambar sekaligus. Nah, karena penemuan Goodwin ini, Thomas Alva Edison selanjutnya mengembangkan penemuan tersebut dengan menghasilkan gambar bergerak di dinding dengan bantuan serangkaian roda. Nah, sejarah perkembangan film animasi ini terbagi menjadi 3 era. Informasi tentang perkembangan era animasi ini mayoritas kuambil dari situs kultura.id. Jadi kalau kalian mau baca langsung ke situsnya ya silahkan. Tapi kalau kalian malas membaca ya tonton aja video ini. Era pertama film animasi adalah The Silent Era, yaitu pada tahun 1900 sampai 1930. Sebelum mencapai abad ke-20, sebetulnya manusia telah memiliki prinsip-prinsip animasi meskipun belum dapat menyempurnakannya. Contohnya dari alat-alat seperti Thaumatrope, Phenakistoscope, Zootrope dan Prasinoskop. Ya pokoknya mudah-mudahan aku bisa menampilkan gambarnya di samping ini. Gitu. Nah, manusia telah bermain dengan ilusi gambar yang bergerak sebenarnya, tapi baru di awal abad ke-20 para artis atau seniman berusaha berlomba-lomba menyempurnakan teknik animasi ini. Humorous Pace of Funny Face di tahun 1906 dan Phantasmagoria di tahun 1908 adalah 2 animasi pertama yang diciptakan. Humorous Pace of Funny Face dianimasikan menggunakan teknik stop motion, sedangkan Phantasmagoria dianimasikan menggunakan teknik menggambar tradisional. Keduanya masih sama-sama belum memiliki sebuah narasi dan masih terlihat sebagai sebuah eksperimen para artis, para seniman dalam menggerakkan gambar. Di tahun 1914, Winsor McCay mengeluarkan film animasi berjudul Gertie the Dinosaur. Gertie the Dinosaur ini adalah film animasi pertama yang menggunakan teknik keyframe. Nah, pergerakan animasi di film ini sangat mengagumkan, bahkan menjadi inspirasi untuk generasi animator berikutnya. Lalu pada tahun 1919, Felix the Cat, nah kalian pasti tahu gambarnya ini.
yang dibuat oleh dua animator yaitu Pat Sullivan dan Otto Mesmer, menjadi film animasi pertama yang berhasil menarik perhatian penonton secara luas. Film animasi ini hanya berdurasi sekitar 5 menit dan baru diiringi oleh musik saja. Tapi kesuksesan dari Felix the Cat mulai menurun ketika film animasi mulai menggunakan suara dan tidak hanya tergantung dengan iringan musik. Steamboat Willie adalah film animasi bersuara pertama yang keluar pada tahun 1928. Nah, di era ini pula muncul sosok atau tokoh yang sangat berpengaruh pada bidang animasi. Dia adalah Walt Disney. Ia menjadi pelopor perkembangan film animasi melalui rumah produksinya yaitu Walt Disney. Dari film-film animasi yang dibuat Walt Disney ini, dia berhasil meraih 7 penghargaan Emmy Award dan 22 penghargaan Oscar. Walt Disney juga merupakan salah satu tokoh yang membawa film animasi ke era selanjutnya. Nah, era kedua adalah The Golden Age of Animation pada tahun 1930 sampai 1960. Golden Age merupakan masa di mana film animasi mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat luas. Di masa ini, film animasi mulai keluar dari masa hitam putih dan sudah menggunakan warna. Film animasi pendek juga mulai berkurang peminatnya karena kemunculan televisi. Lalu pada tahun 1930-an, studio lain mulai mengetahui bahwa animasi ternyata bisa menghasilkan uang. Dan tak mau kalah dari Disney, Warner Bros meluncurkan Looney Tunes dan Merry Melodies tahun 1930-an. Lalu terjadilah persaingan ketat antara Mickey Mouse melawan Bugs Bunny untuk mempengaruhi rating lah. Selain dua tokoh kartun ini, sebenarnya ada juga kartun Tom and Jerry dan Popeye yang muncul pada tahun ini. I don't know how to respond. I don't hate news, I just hate competition. But the nation, I ain't got time to respond to every butterfly like a station. Especially not for someone trying to get kids on a magic mountain. Puncak dari era ini adalah ketika Walt Disney mengeluarkan film panjang animasi pertama yaitu Snow White and the Seven Dwarfs. Film animasi bergenre fantasi musikal ini diangkat dari cerita asal Jerman karangan Grimm bersaudara. Film ini dibuat dengan teknik menggambar tradisional dan menghabiskan 1,5 juta seluloid. Nah, seluloid ini kalau kalian tahu itu kayak kalian tahu dulu zaman kamera yang cekrek-cekrek itu ada namanya film. Nah, kalian harus mencuci film itu baru jadi foto. Nah, film itu adalah seluloid. Oke, lanjut. Film Snow White ini juga menjadi film yang membentuk identitas Disney dan membuat formula film fantasi musikal yang bertahan hingga sekarang. Tapi selain Snow White and the Seven Dwarfs, Disney juga mengeluarkan film panjang lainnya seperti Pinocchio, Fantasia, dan Dumbo and Bambi. Lalu di era ketiga ada The American Television, yaitu era yang terjadi pada tahun 1960 sampai 1980-an. Kemunculan televisi memaksa para rumah produksi animasi untuk beradaptasi dan berlomba-lomba membuat serial animasi di televisi. Di era ini, dua channel animasi terbesar pertama kali berdiri, yaitu Disney Channel pada tahun 1983 dan Nickelodeon pada tahun 1977. Kedua channel ini menjadi pelopor yang membuat animasi dikenal lebih luas dan mengembangkan serial animasi di televisi. Serial animasi pertama yang pertama kali tayang di layar televisi adalah The Flintstones pada tahun 1960. Flintstones adalah serial karangan Hanna-Barbera yang dibuat untuk ABC. ABC 1, 2, 3. Serial animasi yang mengambil cerita di zaman batu ini sukses meraih kesuksesan dan berhasil tayang selama 3 dekade, anjir 30 tahun. Lalu selain Flintstones, Pink Panther Show juga menjadi film animasi yang terkenal pada era ini. Di zaman ini juga merupakan masa di mana anime atau animasi Jepang mulai memberikan dampaknya pada penonton Amerika dari serial Star Blazer dan Robotech.
Nanti kita bahas anime ini lebih lanjut ya setelah pembahasan era ini. Dan terakhir adalah keempat, modern era, yaitu terjadi pada 1980 hingga sekarang. Di era modern ini terjadi sebuah revolusi animasi karena kemunculan komputer yang dapat membuat CGI, Computer Generated Imagery, dan mengganti teknik animasi tradisional. Teknik menggambar tradisional menjadi berkurang dan diganti oleh animasi 3 dimensi. Kemampuan komputer yang dapat membuat model 3D yang dapat digerakkan mendominasi film animasi hingga sekarang. Film animasi pendek yang menggunakan CGI adalah The Adventure of Andre and Weliby yang keluar pada tahun 1984. Film animasi ini dibuat oleh rumah produksi Graphic Group yang nantinya menjadi dasar berdirinya rumah produksi animasi Pixar. Pixar sendiri menjadi rumah produksi pertama yang pertama kali memproduksi film animasi 3D populer, yaitu Toy Story di tahun 1995. The adventure takes off when toys come to life. To infinity and beyond. Toy Story. Perkembangan film animasi di era hitam putih hingga sekarang berjalan dengan begitu pesat. Setiap tahunnya para penggemar film animasi dikejutkan dengan film-film animasi berkualitas yang dapat dinikmati di layar lebar. Film animasi pun sekarang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan dari mulai anak-anak hingga dewasa. Seperti contoh visual yang ditawarkan oleh film Spider-Man Into the Spider-Verse menjadi sebuah bukti bahwa film animasi masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dan tidak ada yang tahu kira-kira teknologi dan revolusi baru apa yang akan merubah film animasi ke depannya. Perubahan bukanlah sebuah hal yang buruk, dan semoga rumah produksi animasi tidak berhenti melakukan inovasi dan selalu memberikan pengalaman baru bagi para penontonnya. Amin.